Simone Inzaghi resmi tangani Al Hilal, usai tinggalkan Inter Milan. Simone Inzaghi resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala Al Hilal setelah meninggalkan Inter Milan. Pelatih asal Italia ini menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan klub Arab Saudi tersebut. Gaji yang diterimanya dilaporkan mencapai 20 juta euro, sekitar 350 miliar rupiah per tahun, menjadikannya salah satu pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia. Keputusan ini diambil setelah Inzaghi gagal mempersembahkan trofi untuk Inter Milan musim ini dengan kekalahan telak 5-0 dari Paris Saint-Germain. Di final Liga Champions menjadi laga terakhirnya bersama Nerazzurri. Selama 4 musim bersama Inter Milan, Inzaghi berhasil meraih sejumlah prestasi, termasuk 1 gelar Serie A, 2 Coppa Italia, dan 3 Supercoppa Italiana. Namun, musim terakhirnya berakhir tanpa trofi, meskipun sempat membawa Inter ke final Liga Champions. Arsenal berburu gelandang baru, incar Mini Odegaard. Arsenal dikabarkan tengah membidik gelandang muda berbakat milik Genk Konstantinos Karetsas sebagai bagian dari upaya memperkuat lini tengah mereka. Pemain asal Yunani berusia 17 tahun ini mendapat julukan Mini Odegaard karena gaya bermainnya yang mirip dengan kapten Arsenal, Martin Odegaard. Karetsas dikenal memiliki visi permainan yang tajam, ketenangan dalam menguasai bola, serta kemampuan beradaptasi di berbagai posisi. Musim 2024-2025, ia tampil gemilang bersama Genk dan dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Menurut laporan dari media Yunani Greek City Times, via gol, Arsenal disebut sangat dekat untuk menyelesaikan transfer Karetsas dengan nilai mencapai 38 juta pound sterling. Jika terrealisasi, ia akan menjadi pemain Yunani termahal sepanjang sejarah, melewati rekor Kostas Manolas. Meski berniat merekrutnya di bursa transfer musim panas ini, Arsenal kabarnya tidak akan langsung memboyong Karetsas ke London. Rencana awal mereka adalah meminjamkannya kembali ke Genk selama 1 musim untuk memberikan waktu bermain yang lebih stabil dan memastikan perkembangan optimal sebelum bergabung dengan skuad utama di Gunners pada tahun 2026. Patrick Kluivert memuji pemain lokal dan diaspora sama penting bagi timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menegaskan bahwa ia tidak membeda-bedakan antara pemain lokal dan diaspora dalam membentuk skuad Garuda. Menurut Kluivert, yang terpenting adalah kualitas dan kontribusi setiap pemain untuk tim. Buat saya, yang paling penting adalah pemain bisa menunjukkan kualitas. Kalau begitu, mereka akan punya peluang main, mau naturalisasi atau lokal, tidak ada bedanya, ujar Kluivert setelah laga melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, tanggal 5 Juni 2025. Dalam pertandingan tersebut, Kluivert menurunkan 4 pemain lokal sebagai starter, yakni Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Iji Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri. Selain itu, pemain lokal lainnya seperti Stefano Lillipali, Ramadan Sanantat, dan Beckham Putra juga mendapatkan kesempatan bermain di babak kedua. Langkah ini menunjukkan komitmen Kluivert untuk memberikan peluang yang adil bagi semua pemain, tanpa memandang latar belakang mereka. Semuanya berdasarkan kemampuan pemain, tambahnya. AC Milan bidik Matteo Retegui untuk tajamkan lini serang. AC Milan dikabarkan tengah mengincar striker Atalanta, Matteo Retegui, untuk memperkuat lini depan mereka di musim mendatang. Di bawah arahan pelatih baru Massimiliano Allegri, Rossoneri berencana melakukan perombakan skuad, termasuk melepas beberapa penyerang seperti Luka Jovic dan Tammy Abraham yang dinilai kurang produktif. Retegui, yang tampil impresif bersama Atalanta, dengan mencetak 25 gol dan 8 assist dalam 36 pertandingan Serie A musim 2024 hingga 2025, dianggap sebagai sosok ideal untuk mengisi posisi ujung tombak Milan. Pemain berusia 26 tahun ini bergabung dengan Atalanta pada bulan Agustus 2024 dari Genoa, menggantikan Gianluca Scamacca yang mengalami cedera lutut serius. Kontribusi signifikan Retegui membantu Atalanta lolos ke Liga Champions musim depan. Namun, upaya Milan untuk merekrutnya diperkirakan tidak akan mudah, mengingat Atalanta kemungkinan besar akan memagari sang pemain dengan harga tinggi. Meski demikian, Milan tetap menjadikan Retegui sebagai target utama untuk memperkuat lini serang mereka. Christian Cifu resmi gantikan Simone Inzaghi sebagai pelatih Inter Milan. Inter Milan secara resmi menunjuk Christian Cifu sebagai pelatih kepala baru menggantikan Simone Inzaghi yang memilih melanjutkan kariernya di Al Hilal. Cifu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dan akan menerima gaji sekitar 28 miliar rupiah
per musim. Penunjukan ini diumumkan setelah pertemuan antara Cifu dan manajemen Inter pada malam tanggal 5 Juni di Milan, yang juga dihadiri oleh Presiden Beppe Marotta dan Direktur Olahraga Piero Ausilio. Sebelumnya, Inter sempat mengincar Cesc Fabregas, namun Como menolak melepas pelatih asal Spanyol tersebut. Cifu bukanlah sosok asing bagi Inter Milan. Ia merupakan bagian dari skuad yang meraih treble pada tahun 2010 dan pernah melatih tim Primavera Inter, membawa mereka meraih gelar Scudetto U-19 pada musim 2021 hingga 2022. Terakhir, Cifu melatih Parma dan berhasil menyelamatkan klub tersebut dari degradasi dengan catatan 3 kemenangan, 7 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Kini, ia diharapkan dapat mempersiapkan Inter untuk menghadapi Piala Dunia antar klub yang akan dimulai pada 17 Juni mendatang melawan Monterrey. Arsenal serius incar Morgan Rogers dari Aston Villa. Arsenal dikabarkan tengah membidik Morgan Rogers, penyerang muda berbakat milik Aston Villa, untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Pemain berusia 22 tahun ini tampil impresif bersama Villa, mencatatkan 19 kontribusi gol dalam 37 penampilan di Premier League musim lalu. Performa gemilangnya menarik minat beberapa klub besar, termasuk Chelsea dan Liverpool, namun kini The Gunners masuk dalam daftar peminat serius. Rogers bergabung dengan Aston Villa pada tahun 2023 dengan nilai transfer 15 juta pound sterling dan telah memperpanjang kontraknya hingga tahun 2030. Meskipun Villa ingin mempertahankannya, tekanan dari aturan Profit and Sustainability Rules (PSR) Premier League akibat kerugian finansial sebesar 206 juta pound sterling dalam 2 musim terakhir dapat memaksa mereka untuk menjual beberapa pemain kunci. Situasi ini memberikan peluang bagi Arsenal untuk merekrut Rogers, meskipun mereka harus siap mengeluarkan biaya transfer yang signifikan. Manchester United incar kiper Roma Miles Villar, masa depan Onana terancam. Manchester United dikabarkan tengah menjajaki kesepakatan untuk merekrut kiper AS Roma, Miles Villar, sebagai bagian dari rencana perombakan di bawah pelatih baru, Ruben Amorim. Langkah ini muncul setelah Andre Onana dan Alejandro Garnacho tidak dimasukkan dalam skuad untuk laga terakhir Premier League musim ini, menandakan potensi perubahan besar di posisi penjaga gawang. Villar, yang tampil impresif bersama Roma dan baru berusia 25 tahun, disebut tertarik pindah ke Old Trafford. AS Roma dikabarkan siap melepas kiper asal Serbia tersebut dengan bandrol sekitar 29,5 juta pound sterling. Miles Villar dikenal memiliki refleks cepat, kemampuan distribusi bola yang baik, serta fisik kuat sebagai penjaga gawang modern. Namun, pengamat menilai bahwa untuk klub sebesar Manchester United yang tengah membangun ulang fondasi tim, dibutuhkan sosok kiper yang lebih berpengalaman dan bisa menjadi pemimpin di lini belakang, bukan sekadar prospek jangka panjang. Liverpool siap lepas Joe Gomez, 3 klub Premier League berebut tanda tangannya. Liverpool dikabarkan siap melepas bek serbaguna Joe Gomez pada bursa transfer musim panas ini dengan bandrol sekitar 30 juta euro. Meski hanya tampil dalam 17 pertandingan sepanjang musim 2024 hingga 2025 akibat cedera dan rotasi, kemampuan Gomez bermain di berbagai posisi membuatnya tetap diminati banyak klub. Aston Villa, Everton, dan Newcastle United menjadi 3 klub Premier League yang bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 28 tahun tersebut. Aston Villa membutuhkan tambahan tenaga di lini pertahanan seiring dengan menuanya Tyrone Mings dan kembalinya Axel Disasi ke Chelsea setelah masa pinjaman. Everton mencari pengganti potensial untuk Jarrad Braithwaite yang masa depannya belum pasti. Sementara itu, Newcastle United melihat Gomez sebagai opsi ideal untuk memperkuat lini belakang mereka yang cukup rapuh musim lalu, dengan proyek jangka panjang dan ambisi menembus 4 besar. The Magpies membutuhkan bek berpengalaman seperti Gomez yang juga memiliki latar belakang juara. Alisson Becker siap tinggalkan Liverpool. Galatasaray jadi tujuan mengejutkan. Kiper utama Liverpool, Alisson Becker, dikabarkan siap mengakhiri masa baktinya di Anfield dan membuka peluang bergabung dengan raksasa Turki, Galatasaray. Menurut laporan Goal.com Indonesia, Alisson bahkan bersedia menurunkan permintaan gajinya demi memuluskan kepindahan ke Istanbul. Galatasaray sendiri tengah mencari pengganti jangka panjang untuk Fernando Muslera dan melihat Alisson sebagai target ambisius yang dapat memperkuat lini belakang mereka. Spekulasi mengenai masa depan Alisson semakin menguat, seiring dengan rumor bahwa Liverpool telah mencapai kesepakatan untuk merekrut kiper Valencia Georgi Mamardashvili dengan nilai transfer sekitar 29 juta sterling. Situasi ini membuka peluang bagi Galatasaray untuk merekrut Alisson,
yang kontraknya di Liverpool masih tersisa 2 tahun. Jika transfer ini terrealisasi, Alisson akan mengikuti jejak Claudio Tavares, legenda Brasil yang juga pernah bersinar bersama Galatasaray. Brentford tolak tawaran 55 juta pounds dari Manchester United untuk Bryan Mbeumo. Manchester United telah mengajukan tawaran sebesar 55 juta pounds untuk mendatangkan Bryan Mbeumo dari Brentford, terdiri dari 45 juta pounds di muka dan 10 juta pounds dalam bentuk bonus. Namun, Brentford menolak tawaran tersebut karena menilai harga tersebut terlalu rendah untuk pemain andalan mereka. Mbeumo, yang masih memiliki kontrak hingga 2026 dengan opsi perpanjangan, telah menjadi pilar penting dalam skuad Brentford sejak bergabung pada 2019. Meskipun Manchester United menunjukkan minat serius, Brentford tetap teguh pada penilaian mereka terhadap nilai Mbeumo. Dengan performa impresif dan kontribusi signifikan bagi tim, Brentford tidak bersedia melepas pemain berusia 25 tahun itu dengan harga yang mereka anggap tidak sepadan. Situasi ini menunjukkan bahwa Manchester United harus meningkatkan tawaran mereka jika ingin mengamankan jasa Mbeumo dalam waktu dekat. Real Madrid lakukan manuver terakhir untuk bajak Franco Mastantuono dari PSG. Real Madrid belum menyerah dalam upayanya merekrut Franco Mastantuono, gelandang muda berbakat dari River Plate yang juga menjadi incaran Paris Saint-Germain PSG. Meskipun sempat mundur karena klausul pelepasan sebesar $45 juta dianggap terlalu tinggi, Los Blancos kini kembali aktif bernegosiasi setelah dorongan dari direktur klub Santiago Solari. Solari meyakini bahwa Mastantuono adalah talenta yang layak diperjuangkan, terutama karena PSG belum mencapai kesepakatan penuh dengan River Plate. Diketahui bahwa Mastantuono memiliki keinginan untuk bermain di Real Madrid, meskipun sebelumnya sempat terbuka untuk bergabung dengan PSG karena ketidakpastian dari pihak Madrid. Kini, dengan negosiasi yang berjalan cepat dalam beberapa jam terakhir, Real Madrid berharap dapat mengajukan tawaran yang mampu menyaingi atau melampaui penawaran dari PSG. Situasi ini menunjukkan bahwa persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Mastantuono masih sangat terbuka, dan keputusan akhir kemungkinan akan ditentukan dalam waktu dekat. Rangers resmi ke Manchester City, transfer 59 juta pound sterling. Manchester City telah mencapai kesepakatan dengan AC Milan untuk merekrut gelandang asal Belanda, Tijani Reinders, dengan nilai transfer sebesar 59 juta pound sterling. Pemain berusia 26 tahun ini akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun setelah menyelesaikan tes medis. Reinders, yang mencetak 15 gol dan meraih gelar gelandang terbaik Serie A musim lalu, diharapkan menjadi pengganti jangka panjang bagi Kevin De Bruyne yang baru saja meninggalkan klub. Transfer ini menjadi langkah awal Manchester City dalam memperkuat skuad menjelang Piala Dunia antar klub dan musim 2025 hingga 2026. Selain Reinders, The Citizens juga tengah mendekati pemain muda Lyon, Ryan Cherki, serta bek kiri Wolverhampton, Ryan Aït-Nouri, guna memperkokoh lini tengah dan pertahanan. Langkah ini mempertegas komitmen City untuk tetap kompetitif di level tertinggi sepak bola Eropa.